Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali pemirsa di rumah di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya untuk kesempatan hari ini, dan kita masih berbincang tentang hikmah Maulid Nabi. Dan tadi kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Al-Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya mengenai beberapa hikmah mengenai Maulid Nabi itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan bertanya kepada Pak Ustadz tentang, mungkin masih banyak lagi yang akan kita gali tentang yang namanya hikmah dari Maulid Nabi. Nah, mungkin silakan kembali ke ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perum Geria Az-Zahra. Mungkin ada pertanyaan mengenai hikmah Maulid Nabi yang sebentar lagi kita akan sama-sama tentunya memperingati dari Maulid Nabi ini sendiri. Silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Ya, dihidupin dulu boleh, langsung aja. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya mohon izin Ustadz untuk bertanya, bagaimana sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam menyambut Hari Maulid Nabi ini, sedangkan dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW penuh dengan ujian? Cukup? Cukup. Oke, baik. Itu dia Pak Ustadz pertanyaannya. Bagaimana cara kita menyikapi baiknya tentunya untuk memperingati Maulid Nabi, sedangkan hidupnya Nabi Muhammad kemarin itu penuh dengan ujian. Kita juga penuh dengan ujian tentunya Pak Ustadz ya. Boleh, silakan Pak Ustadz. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ibu siapa namanya, Bu? Dengan Ibu Ika. Ibu Ika. Ika. Ya. Jadi Muhammad ini layak, pantas kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Dari zaman dulu sampai hari ini. Memang itulah harus kita jadikan idola, contoh tauladan terbaik. Muhammad itu basyarun la kal basyari. Manusia tapi tak seperti manusia pada umumnya. Mungkin ada orang mengira, kayak ibu melihat bahwa kehidupan Nabi sangat menyedihkan, penuh dengan tantangan, tidak selalu berkarpet merah. Banyak sekali ujian Nabi ini, ya kan? Baru 2 bulan dalam kandungan, bapaknya meninggal misalkan. Lahir ke dunia, tidak pula diasuh ibu kandungnya. Halimatus Sa'diyah yang mengasuh. Karena ibunya tidak punya, mohon maaf, air ASI. Dia tidak tinggal sama ibunya. Bayi baru lahir dibawa oleh orang tua asuh, namanya Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun dia? Sampai 4 tahun kemudian sudah besar, baru kemudian dia bertemu dengan ibunya yang bernama Aminah. Kemudian umur 8 tahun, 6 tahun, ibunya pas kemudian kembali dari berkunjung ke keluarganya di Madinah, itu yang sekarang Madinah ya. Berkunjung dari situ, ziarah ke makam bapaknya Abdullah. Di tengah perjalanan meninggal Aminah. Masya Allah. Di negeri Abwa namanya. Di perbatasan Madinah dengan Makkah. Meninggal bapaknya. Ya. 8 tahun kemudian datuknya pula meninggal, Abdul Muthalib. Pokoknya dalam perjalanan hidupnya begitu terus, kehilangan keluarga, orang yang dicintai. Nah, ini perjalanan hidupnya. Tapi coba kita lihat dalam sejarah. Adakah sosok pribadi Muhammad ini dalam kehidupan dia yang seperti itu, yang kira-kira yang menunjukkan perilaku pribadi yang tak baik dia Muhammad ini? Sejak dia, kita baca sejarah dari kecilnya sampai dia meninggal, ada tak satu kejahatan ataupun hal-hal yang tidak pantas kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sejak dia lahir sampai kemudian dia wafat? Coba ibu bayangkan, ada enggak? Saya yakin ibu sudah seringlah dengarkan kiai ustadz. Ada kira-kira kesalahan Muhammad, bukan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak jelas ya. Kalau orang-orang yang tidak benar banyak sekali.
Dia buat misalkan Muhammad begini, dibuat macam-macam. Tapi setahu saya Muhammad itu sejak lahir semuanya sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Muhammad itu. Dan kita manusia, Muhammad manusia. Berarti pantas dong kita jadikan dia contoh. Kalau seandainya kita ini malaikat, Muhammad itu manusia, masih boleh kita jadikan contoh misalkan. Tapi kalau Muhammad yang kita contoh itu bukanlah manusia, bisa jadi memang tak layak kita jadikan contoh. Ini manusia, kita contoh wajar karena kita manusia. Kita lihat saja dalam perjalanan hidup dia, sejak dia besar, umur 12 tahun dia sudah miara apa namanya itu, menjadi pengembala kambing. Terus perjalanannya. Jadi ibu sekarang tugasnya kita jangan dilihat daripada siapanya Muhammad itu. Yang jelas kalau kita secara iman kita memang wajib kita meyakini bahwa kerasulan Muhammad itu. Tidak boleh kita meragukan. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita bisa kita contoh. Mustahil kita ini nanti bisa diakui sebagai Nabi kalau satu contoh pun yang telah diperintah oleh Nabi tidak kita laksanakan. Tidak mungkin kita bisa membersamai Nabi Muhammad SAW. Baik di dunia ini sampai apalagi di akhirat nanti. Kita ngaku umat Muhammad, tidak cukup. Saya umat Muhammad, tidak bisa. Saya umat Muhammad nih Pak Ustaz. Umat Muhammad. Dari nenek moyang saya sudah menjadi umat Muhammad. Apa yang kau ketahui dari Muhammad itu? Kayak tadi suaminya aja tidak tahu, nama datuknya aja tidak tahu. Gimana mau mengenal Muhammad? Nama ibunya aja tidak tahu, anaknya berapa, istrinya berapa? Berapa istri Muhammad? Hah? Mengenal Muhammad itu harus tahu bagaimana silsilah Muhammad, apa namanya, Rasulullah itu. Mulai dari dia lahir sampai dia mati. Ini silsilah metenya mantan pacarnya tahu ibu. Lahir di mana bapak, apa gawe tahu ibu semua itu. Artis tahu semua, dia tahu silsilahnya, lahir di mana, apa kesukaannya. Oh ini tapi Muhammad tidak pernah terpikir kita bagaimana sih Muhammad dari lahir nih. Lahirnya di mana, bagaimana pas ketika dia lahir. Abraha langsung hancur mau meruntuhkan Ka'bah pas lahir itu. Kelahiran Muhammad itu kan. Dengar ceritanya enggak, Bu? Ketika Muhammad mau lahir itu, api yang disembah oleh Majusi yang sudah berabad-abad mungkin tidak pernah padam api itu. Lahir Muhammad langsung mati apinya itu. Kemuliaan Rasulullah itu. Lahir Muhammad, siapa yang kira-kira datang menjadi bidannya? Ketika lahir Muhammad itu yang jadi bidannya siapa? Tahu enggak? Ana ibu tahu. Bukan bidan Bengkulu. Bidannya tahu ibu? Siti Sarah. Istri siapa Siti Sarah itu? Nabi Ibrahim. Kemudian istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun itu mukmin loh, Bu. Siapa namanya? Asyah. Bukan Asyah ibu, ini Asyah. Bukan Asyah sini. Itu yang jadi bidannya. Jadi mereka yang jadi bidan pas Muhammad lahir itu. Bersinar sampai menembus langit arasnya Allah. Lahirnya Muhammad. Banyak keistimewaan ya. Dan kita wajarlah kita mencontoh Muhammad karena dia banyak sekali keistimewaan. Basyarun la kal basyari. Manusia tak seperti manusia biasa. Kalau kita bahas di sini mungkin tidak sampai besok pagi nggak selesai kita. Oke, baik Pak Ustadz. Nah mungkin memperjelas pertanyaannya mungkin Pak Ustadz, hari Senin ini kan kita akan memperingati dari yang namanya Maulid Nabi. Nah apa yang seharusnya kita lakukan nih? Apakah kita harus berselawat atau seperti apa Pak Ustadz? Yang kita lakukan ketika memperingati Muhammad ini artinya bahagian dari cinta kita kepada Rasul. Daripada hikmahnya tadi apa? Ketika orang memperingati Maulid Nabi itu, hikmahnya kan itu salah satu diantaranya tadi. Meningkatkan kecintaan kepada Muhammad SAW. Belajar mengenal itu Muhammad itu siapa. Kita belajar mencintai seseorang misalkan, tapi kita tidak mengenal siapa orang itu. Kalau kita mau mengenal, mau mencintai Muhammad, mau menjadikan dia idola dalam hidup kita, kita harus mengenal dulu siapa itu Muhammad. Jangan ujuk-ujuk aja tahu-tahu iya Muhammad, tidak bisa. Kenali dulu tadi sejak dia lahir, siapa sih mamanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa datuknya, siapa yang menjaga dia, bagaimana perjalanan hidupnya, kan gitu ya. Jangan baca komik Naruto maju. Tapi buku komik IG-nya ibu nih, saya aneh-aneh. Kadang ibu-ibu nenek IG-nya isinya tak apa-apa isinya. Si Muhammad, coba kita belajar bagaimana. Ini ada satu buku
tentang Nabi Muhammad sejak dia lahir sampai dia ini perlu jadi referensi kita kan, belajar kita. Kita katanya mau mengenal sosok yang kita idolakan itu ya kan gitu ya Bu ya. Kita mau belajar mengenal siapa dianya. Tapi kita tidak mau mengenal pribadinya gitu. Katanya kita mau tahu bagaimana pribadi dia ini kan. Kita harus belajar dulu dari dia lahir sampai dia wafat. Baru nanti baru berkesan di hati, oh begitu Muhammad. Saya kalau membaca ada satu buku, lupa saya nama bukunya itu, yang ada Muhammadiyahnya itu, nanti ya sama Mas Fahmi bisa saya share. Boleh silakan. Oh, ini nanti di situ lengkap silsilah Rasul itu ketika lahir sampai dia wafatnya. Nangis kita kalau saya baca itu, bisa nangis kita. Masya Allah. Ini orang-orang ini baru menyebut Muhammad, biasa aja. Ibu nggak ada sedih-sedihnya, ya kan? Orang sebut Muhammad biasa aja orang itu. Padahal perjuangan Rasul itu begitu menyulitkan sekali dalam menyiarkan agama Islam ini. Kita ini makan pisang bakuba. Tahu makan pisang bakuba? Yang sudah jadi, yang dibawa Muhammad ini tinggal menikmati, menjalankan saja. Yang memperjuangkan ini dulu siapa? Muhammad SAW. Muhammad yang itu. Ya wajar lah. Sampai di akhir hayatnya apa dia bilang? Ummati, ummati, ummati. 3 kali dia bilang umatku, bukan Khadijati, Khadijati, istriku, istriku. Hendaknya dia bilang itu. Khadijah istrinya kan? Ya. Nah, ada dia bilang cintanya dia kepada kita. Jadi kini apa pembuktian cinta kita kepada Muhammad? Nah gitu gini. Oke, baiklah Pak Ustadz. Kita akan jeda iklan dulu Pak Ustadz. Kita akan kembali, baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu di studio. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.